saya terinspirasi untuk menjadi anggota DPR RI. Tepuk tangan, teman-teman. Oke. Kira-kira bagaimana cara agar generasi muda atau Gen Z seperti kami bisa masuk menjadi anggota DPR RI jika saat ini masih kental dengan money politik? Emang kalau nggak punya pengalaman, nggak ada masalah. Yang penting punya otak. Ada anak muda yang punya pengalaman jadi wali kota. Cabut. Ya, tapi kita nggak dengar otaknya bicara gitu. Selalu naik kelas? Ya, Ya. Adian pernah tidak naik kelas? Pernah dikeluarkan dari SMA? tidak pernah. Saya 4 kali dikeluarkan dari SMA. Oke. Sekarang semester berapa? Masih maba. Oh, masih maba. Iya. Oke. Saya tidak lulus kuliah 17 tahun. Pernah ditangkap polisi? Tidak pernah. Saya ditangkap polisi umur 16 tahun. Itu pertama kali. Ya, Pertama kali. ya. Ya, langsung saja perkenalkan, nama saya Pungki Angga Yuda. Biasa dipanggil Pungki. Saya dari Gunung Kidul. Warganya nih, Warga Bu Gunung Endang. Kidul mana nih? Nah, ya. Silakan Bung Pungki. Nah, Bung, kemarin kan saya scroll. Nah, kebetulan ada statement yang lewat. Bunyinya itu tentang anak muda zaman sekarang yang dianggap kurang berpengalaman dan tidak berilmu sehingga tidak layak untuk bicara banyak terkait dengan isu-isu publik. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bung Adian Nabi Tupulu dan Jeng Putu Ayu Saraswati serta Bung Rocky Gerung adalah bagaimana tanggapan narasumber terkait statement tersebut serta berikan arahan kepada kami para agensi ini agar lebih bos. melek dan Arahan. peka terkait dengan isu-isu di ruang publik tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Bung Pungki. terima kasih. Ini kita tampung dulu Kita aja. tampung Bung terlebih dahulu. Putra. Oke, silakan langsung Tadi, pertanyaan kedua. ya. Oh, sudah ada mic ya? Silakan. Perkenalan diri terus pertanyaannya. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Yesa Eka Prasasti, mahasiswa dari Universitas PGRI Yogyakarta. Oh, PGRI Yogyakarta. PGRI Yogyakarta. Mana suaranya? Saya ingin bertanya khususnya ke Bung Adian Napitupulu. Sebagai anak muda, kami pasti ingin memiliki karir yang bagus. Dari talk show yang disampaikan tadi, saya terinspirasi untuk menjadi anggota DPR RI. Tepuk tangan, teman-teman. Oke. Kira-kira bagaimana cara agar generasi muda atau Gen Z seperti kami bisa masuk menjadi anggota DPR RI jika saat ini masih kental dengan money politik? Terima kasih. Tepuk tangan. Berat. Bahkan ini pun pertanyaan kita, Bung. Iya. Terima kasih sudah mewakili Sudah kita ya. mewakilkan kami. Kemudian tadi di atas, yes. Oke, Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Benediktus Ivan Azarias dari STI KPN Yogyakarta. Saya ingin menanyakan, jadi gini, dalam acara ini kan kita mengangkat Sumpah Pemuda ya. Tetapi Pak, kalau melihat realitas hari ini di tengah polarisasi politik, krisis moral dan banjir informasi, menurut para narasumber, apa hal yang paling penting yang harus menjadi concern anak-anak muda Indonesia sekarang agar semangat Sumpah Pemuda tidak berhenti sebagai slogan saja, tetapi benar-benar hidup dalam tindakan? bagus sekali. Bagus sekali. Bagus sekali. Terima kasih. Ini keren-keren ya pertanyaannya ya. Keren. Tepuk tangan dong Tepuk untuk tangan buat teman-teman semua. di Yogyakarta. Emang pantas disebut sebagai kota pendidikan. Oke. Ya, pertanyaannya keren-keren. Udah ada 3 dalam. pertanyaan Bung Mujab dan Ya. untuk menghemat waktu ya karena semakin terbatas. Silakan mungkin langsung dijawab tiga-tiganya atau mungkin gimana? Ya, boleh. Nanti kita mulai dari Bung Rocky terlebih dahulu gitu ya, menjawab tentang anak muda kurang pengalaman, gimana kita bisa eligible untuk bisa bicara isu-isu publik. Kemudian tadi saya menarik sekali pertanyaan tentang bagaimana Sumpah Pemuda ini bisa menjawab polarisasi, kemudian dan permasalahan-permasalahan horizontal yang Dan terjadi biar sekarang. Sumpah Pemuda nggak sekedar jadi slogan katanya Yes. gitu. Bung Rocky, silakan. Emang kalau nggak punya pengalaman, nggak ada masalah. Yang penting punya otak. Ada anak muda yang punya pengalaman jadi wali kota.
Cabut. Ya, tapi kita nggak dengar otaknya bicara gitu. Oh. Pengalaman itu datang karena Anda mencemplungkan dirimu di dalam kenyataan politik. Masuk Gorong-gorong. di dalam Oh. kehidupan politik, jangan masuk gorong-gorong. Siap. Jadi yakinkan bahwa energi Anda itu tertahan karena kemudaan Anda. Bukan. Energimu tertahan di 2009 karena anak muda yang punya otak itu hendak menguasai 2029. Itu aja. Gampang. Tetapi sekali lagi, kita masuk ke era 2029 dan Anda harus mampu untuk deal dengan 3 isu utama dunia. Di mana-mana Anda pergi ke semua pojok dunia, anak muda itu bicara tentang global security. Global security. Kondisi kehidupan kita yang membahayakan bumi. Coba kita hitung. Mampu nggak perdamaian yang diajukan sebagai salah satu tesis dari Undang-Undang Dasar, Indonesia harus ikut di dalam upaya perdamaian dunia. Perintah konstitusi begitu. Apa konsekuensinya? Ya kita nyumbang pada dana perdamaian. Kemana? Ya ke PBB. Kan PBB didesain untuk memelihara perdamaian dunia pasca Perang Dunia Kedua. Sekarang kita hitung, dana PBB ada berapa sekarang untuk memelihara perdamaian dunia? Mungkin 8 miliar US dollar. Oke. Bisa nggak 8 miliar itu seandainya dana militer sedunia itu 0. Tetapi sebaliknya kalau kita pelajari statistik, dana perdamaian PBB itu cuma 8 miliar US dollar. Dana militer sedunia hari ini 1000 kali lipat dari dana perdamaian. Maka secara logis pasti terjadi perang. Si vis pacem problem. Siapa yang ingin damai siap untuk perang. Indonesia ada juga dalam dilema itu. Mau ngapain kita? Kita menginginkan ada perdamaian. Tapi anggaran militer kita naik terus. Kita naikin anggaran militer, Malaysia pasti ketakutan. Naikin anggaran militer. Malaysia takut, Thailand ikut. Jadi ada persaingan anggaran kekerasan di Asia Tenggara. Padahal Asia Tenggara adalah masa depan planet. Karena di situ ada energi, ada sumber daya manusia, ada potensi untuk menghidupkan kemanusiaan yang adil beradab. Nah negeri ini harus diasuh oleh mereka yang paham tentang global security. Bung Karno paham nggak? Paham Bung Karno. Bung Karno bilang begini, hutan itu bukan sekedar pohon tempat berlindung, tempat oksigen. Hutan kita adalah paru-paru dunia sekaligus apotik dunia. Tapi bagi Bung Karno, kalau hutan itu ditebang, bukan sekedar paru-parunya hilang, bukan sekedar obat-obatannya hilang, pertahanan semesta kita juga hilang. Kenapa? Hutan itu tempat gerilya. Jadi bayangin, Bung Karno sudah memikirkan fungsi hutan itu bahkan disebut pertama sebagai fungsi pertahanan. Itu dasarnya. Jadi kalau kita merawat hutan, itu kita merawat apotik dunia dan merawat perdamaian dunia. Logikanya di situ. Jadi Anda mesti paham global security, sekaligus tadi etika lingkungan, dan paham human solidarity itu. Kita berupaya untuk memaksimalkan Pancasila itu, kita ekspor sebagai nilai, tapi di dalamnya ada ketunggalan berpikir, yaitu umat manusia sekarang diasuh oleh satu prinsip, hanya satu bumi, only one earth, earth ethics itu yang diperlukan. Jadi belajarlah tentang lingkungan, supaya Anda punya peralatan untuk bertengkar dengan mereka yang sekedar mengandalkan elektabilitas tapi tanpa intelektualitas di 2009. Dan yang saya sama Melki akan catat juga nih, gimana caranya untuk bisa jadi anggota DPR. Di tengah situasi yang brutal. Mungkin kalau bisa saya bilang nih, ini pertanyaan yang mewakili banyak sekali anak muda yang tertarik ke politik tapi nggak tahu titik mulanya itu apa. Dan yang jadi skeptis sama kondisi Yes. gitu. Silakan, Bung Adian. Gue nanya jawab yang di ujung sana dulu ya. Ya, pengalaman. Tentang pengalaman. Kalau menurut gue kalau mau memimpin negara ini bos, yang terpenting pertama adalah niat baik, berpikir baik, dan bertindak baik.
pengalaman dan pemikiran yang baik dan siap bertindak baik dibandingkan yang berpengalaman tapi nyolong terus. Itu. Pengalaman kan belum tentu pengalaman baik ya. Betul. Nah, menyambut yang tadi siapa namanya tuh? Yang perempuan tadi tuh? Iya. Ya. Ini keren nih. Ini jadi bingung gua jelasinnya gimana. Lu pernah nggak naik kelas gak? Selalu naik. Lalu naik ya? Kasih ini dong, kasih mic dong ke dia. Kasih mic runners, boleh? Maju aja, maju, maju. Bung Melki tolong, ya. Maju, maju silakan. Ya, gua tanya ya. Pernah nggak naik kelas? Selalu naik kelas? Selalu naik kelas. Ya, Selalu naik kelas? ya, Ya. Adian pernah tidak naik kelas. Pernah dikeluarkan dari SMA? tidak pernah. Saya 4 kali dikeluarkan dari SMA. Oke. Sekarang semester berapa? Masih maba. Oh, masih maba. Iya. Oke. Saya tidak lulus kuliah 17 tahun. Pernah ditangkap polisi? Tidak pernah. Saya ditangkap polisi umur 16 tahun. Itu pertama kali. Ya, Pertama kali. ya. Silakan duduk. Terima Tepuk kasih. tangan dong untuk siapa tadi Tepuk namanya? tangan. Jadi kalau orang Iya. bilang, Thank you. Adian sudah memenuhi seluruh syarat kegagalan. Pernah tidak naik kelas, 4 kali diberhentikan dari SMA, jadi SMA saya ada 5, kuliah saya tidak lulus 17 tahun, 16 tahun sudah pernah masuk penjara. Seluruh syarat orang gagal sudah saya miliki. Problemnya kemudian adalah, nggak ada satupun yang bisa menjadi hakim buat masa depan saya. Hakim buat masa depan teman-teman. Ketika nyalek, wah itu, ampun, berat-berat banget. Kalau salah satu, ada yang tambang batu bara, ada yang punya kebun ini, ada yang segala macam, banyak. Lalu pikir kelebihan gua dengan mereka. Kalau mereka bekerja, mereka punya kebun, mereka punya tambang, mereka tidak punya waktu banyak untuk berkeliling di dapil. Sementara saya, waktu itu sebagai tambang, berhenti, saya punya waktu 1 kali 24 jam di dapil. Kalau mereka Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Paling turun ke dapilnya Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau saya, dari Senin sampai Senin punya waktu. Saya anggapan saya. Oke. Dan itu saya lakukan. Pertemuan saya 2014 itu sampai 420 kali pertemuan. Berapa biaya per pertemuan? 500.000 sampai 1 juta rupiah. Rakyat mau? Mau. Buat apa? Buat beli kopi, buat beli goreng pisang, buat beli segala macam. Yang penting kita datang jujur. Ibu, saya nggak punya uang. Jujur saja. Saya nggak punya uang. Nah, banyak teman sekarang ini mau nyalek, tapi kayaknya sudah membuat jarak dengan rakyat. Parfum sudah membuat jarak dengan rakyat. Cara bicaranya sudah membuat jarak dengan rakyat. Gaya jalan sudah membuat jarak dengan rakyat. Lalu kita ini mau nyari rakyat, kenapa buat jarak berkali-kali? Oke? Nah, target saya kasih pertemuan itu paling tidak 100 orang. Pertemuan itu 420 kali. Bapak-bapak, ibu yang terhormat. Jadi kalau siapa tadi namanya? Kalau lu bisa buat 420 kali pertemuan dan rata-rata tiap pertemuan dihadiri 100 orang kumpul dan yakinkan bahwa lu lebih baik dari orang lain untuk dipilih, lu pasti menang. Kedua begini, ini penting bos. Dan kalau kapan-kapan datang ke Bogor, bisa tanya-tanya ke konstituen di saya, pemilih gua. Kalau ada orang duduk begini, itu setelah pertemuan itu saya salamin satu-satu. Kalau yang laki-laki, gua peluk bos. Pak, jangan lupa saya Pak ya. Kita nggak bisa kasih uang. Yang harus kita sentuh apa? Hatinya. Setiap pertemuan saya selalu menyelami semuanya dan tidak segera meninggalkan tempat pertemuan itu. Saya bandingkan begini, Jab. 1,5 jam menyalami dan ngomong satu persatu.
Sanggup nggak nyalamin 42.000 orang? Karena saya pertemuan 420 kali, tiap pertemuan 100 orang. Bersalaman dan 42.000 orang selama berbulan-bulan. Sanggup? Nah, yang jadi penyakit adalah mau menang tapi tak mau berkorban. Ya. Itu problem kita. Lalu kita jadikan rakyat komoditi. Kita jadikan rakyat jadi benda. Kita perjualbelikan. Dan percaya tidak percaya, saya saat ini sudah periode ketiga. Dan saya tidak pernah menggunakan satu lembar amplop pun dibagikan pada rakyat. Sampai hari ini. Yang harus kita lakukan apa? Gampang. Prinsipnya sederhana. Kalau lu berpihak pada rakyat, maka rakyat pasti berpihak sama lu. Terima kasih.